saya mau disclaimer bahwa ini pendapat dan view pribadi, eh, bagian dari kerjaan, tapi apabila ada eh, beberapa statement yang mungkin apa itu ada di luar tanggung jawab eh, SAP ya. Ini outline kira-kira untuk materi hari ini, sore ini, sekilas tentang SAP, kemudian kenapa rajungan, eh, perikanan rajungan di Indonesia, kemudian bagaimana market push di pasar internasional mempengaruhi demand, supply and demand di Indonesia, kemudian bagaimana inisiatif nelayan rajungan yang kemudian kami coba dampingi. Masih ada harapan dan ada tantangan juga di perikanan rajungan. Kalau mungkin eh, presentasi akan panjang, sedikit tentang perikanan demersal skala kecil, mungkin additional overview, tapi kalau misalnya tidak kesampaian, mungkin juga bisa ada kesempatan di waktu yang lain. Ini sekilas SCP, kami international NGO based di Hawaii, Amerika. Eh, Kerja dengan pendekatan SCP agak beda dengan teman-teman yang lain karena NGO SCP lebih banyak bermain ke leverage market. Kami mencoba untuk menggunakan market leverage atau kekuatan pasar untuk bisa memperbaiki sourcing policy dan juga kemudian apa sih namanya eh, eh, ekspor dari negara-negara negara-negara sumber perikanannya. Kenapa kemudian SCP teman-teman yang ada di global terutama di Amerika itu kemudian bekerja dengan retail, importer dan di perbaikan, kemudian di eh, negara asal kami yang misalnya di Indonesia juga bekerja dengan importir, kemudian restoran, kemudian untuk memberikan bagaimana sebuah procurement policy untuk strategi keberlanjutan industri perikanan. Ini mungkin sekilas gambaran ada sekitar 30 partner besar untuk kegiatan selama ini, ada 10 supply chain roundtables. Ini supply chain roundtable ini semacam kumpulan teman-teman retailer dan importer yang ada di apa North America ya, Amerika Utara, di US dan juga di Europe. Kemudian mereka bergabung untuk diskusikan bagaimana kontribusi ataupun hal-hal yang bisa mereka lakukan terhadap perbaikan perikanan yang dijalankan. Ada saat ini sekitar ada 150 perusahaan-perusahaan yang bergabung dalam 10 supply chain roundtable ini by sektor. Ada yang perikanan tangkap berbagai spesies jenis dan juga perikanan budidaya. Ini kira-kira yang kami bekerja sama selama ini. Kenapa BSC ya? Ini ada Pak Habil ini. Beliau pasti sebagai nih kalau untuk rajungan. Eh, Rajungan kenapa kami kemudian SCP fokus di salah satunya adalah komunitas EBC di Indonesia karena ini merupakan apa komunitas terbesar keempat di Indonesia secara volume yang dikirim diekspor, kemudian nomor tiga dari hal value-nya, nilai nilai ekspornya. Eh, Kemudian BSC ini hampir 85% atau bahkan bilang kemarin oleh Asosiasi Industri ini hampir 90% itu diekspor ke Amerika. Sehingga jarang sekali memang eh, kita mendapatkan rajungan itu mungkin di pasar-pasar basah di Indonesia tuh mungkin jarang sekali kita konsumsi rajungan karena hampir semua produk dari rajungan itu kemudian diekspor 90% ke Amerika. Dari sisi eksportir, Indonesia termasuk nomor dua terbesar yang mengkontribusi sekitar 24,1% dari global production. Kemudian jika dilihat ke apa BSC atau rajungan yang dikirim ke Amerika, itu Indonesia ada di nomor satu.
Itu ada sekitar kurang lebih 40-40%, 44% itu yang ada di eh, rajungan pasteris, artinya yang kaleng, itu 44% itu berasal dari Indonesia. Sisanya dari Cina, kemudian dari Philippines. Ini baru 2023 lalu. Sebelumnya itu Cina dan Philippines ada di atasnya Indonesia sebenarnya. Indonesia, Philippines, Cina, tiga ini termasuk yang kemudian saling bersaing lah. Tapi saat ini sangat jauh sekali. Produksi dari ekspor dari Indonesia hampir hampir mendekati 50% eh, apa pasture scrap meat yang ada di 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 Amerika. Kalau kita lihat juga yang di tabel yang satu ini, pergerakan untuk import swimming crab dari Indonesia lumayan naik turun karena memang apa rajungan di Amerika ini dia tidak bukan makanan sehari-hari, misalnya dia sebagai makanan party. Jadi kalau misalnya ada cocktail party atau ada misalnya pesta-pesta kecil, kawinan dan sebagainya, ini baru kemudian disediakan dan juga kemudian banyak dikonsumsi di retailer dan restoran-restoran. Sehingga masih sangat karena lumayan mahal sebenarnya kalau kalau di Amerika. Salah satu kemudian juga kenapa rajungan itu pertama karena hampir dominan eh, 85% tangkapan Indonesia ini hampir semua lah itu merupakan ditangkap lewat perikanan skala kecil yang kemudian kenapa ini akan menjadi fokus kami ke depan di selanjutnya di eh, presentasi selanjutnya. Eh, ini modelnya kira-kira eh, apa sajian eh, raging rajungannya ketika ada di Amerika di retailer kemudian ada di Walmart misalnya atau di Aldi's atau di retailers eh, dia bentuk kaleng seperti ini yang sudah terpasteurisasi sudah dikirim dari Indonesia kemudian ada yang kemudian di rebranding ada juga yang sudah jadi ada yang dalam bentuk seperti ini dia pisah-pisahkan. Ada yang jumbo itu bagian daging yang paling besar. Kemudian misalnya ada yang crab claw-nya, kemudian ada kolosal dan sebagainya. Ini dan dilihat kalau lihat perbandingan harga itu lumayan 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 wah lah. Karena di sekarang saya kemarin tanya ke teman-teman di Jawa Tengah terutama di Jepara, sekarang itu rajungan mentah sekitar 67.000 1 kilo. Itu di daerah Jawa, Jawa Tengah. Di Sulawesi Selatan, Makassar misalnya pasti bisa sampai bahkan biasa kadang bisa sampai setengah harga di daerah Jawa. Saya kurang tahu sekarang harga berapa, tapi mungkin kalau 60-an di Jawa mungkin sekitar 50 atau bahkan eh, 30 atau 40 di Sulawesi Selatan. Siapa tahu Pak Habil ada informasi? Ya, di untuk perikanan rajungan di Indonesia sendiri, seperti yang saya bilang tadi, kenapa kemudian kami fokus di perikanan ini? Karena hampir semua itu adalah pelakunya adalah nelayan kecil, dan ini informasi dari eh, dapat data dari Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI) itu kurang lebih sekitar 90.000 nelayan skala kecil, artinya yang menggunakan perahu atau kapal di bawah 5 GT. Kemudian pekerja hampir adalah 130.000 pengupas yang bekerja sebagai pickers dan merupakan rata-rata adalah mayoritas perempuan. Dan kita di sekitar 550 mini plants yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka menggunakan bubu dan jillnet, kemudian hasil tangkapan itu didaratkan dan langsung dijual ke pengepul tingkat desa karena memang produknya perishable, artinya cepat rusak sehingga harus langsung direbus. Kadang ada yang sudah rebus di atas kapal untuk kapal-kapal yang kalau istilahnya kalau di Jawa itu babangan 3-4 hari baru dia kembali ke darat. Tapi kalau yang tangkapan harian biasanya dia langsung setelah itu dijual kemudian direbus oleh
apa eh, middleman kolektor bakul di desa. Tentang pengelolaan sampah. Hasil tangkapan kemudian juga karena dilangsung di tangkahan-tangkahan atau tidak masuk ke pelabuhan-pelabuhan perikanan sehingga otomatis banyak tidak ada data yang terkumpul. Ini juga salah satu tantangan terkait dengan perikanan skala kecil. Kemudian kapalnya mereka juga tidak terdaftar, banyak yang tidak punya pas kecil ataupun BKP, DDKP ya tanda daftar kapal perikanan. Sekarang sudah jadi buku kapal dan elektronik. Kemudian lokalisasi tangkap mereka itu di jalur 1A, 1B, jalur 2 artinya di antara 0 sampai 12 mil. Walaupun kadang-kadang ada juga yang nyebrang kalau di daerah wilayah Jawa, Pantura itu bisa sampai ke wilayah Kalimantan. Kemudian ya karena 1A 1B banyak juga eh, user nelayan yang lain sehingga sering terjadi konflik dengan pengguna alat tangkap lain. Mohon maaf ini saya gabung-gabung bah bahasa Indonesia bahasa Inggris karena kemarin rencana mau dibikin jadi bahasa Inggris. Eh, Tapi ini pasti salah satu tantangan terbesar dari skala kecil adalah IUU seperti tadi yang saya sudah jelaskan soal bagaimana tidak terlaporkan, kemudian tidak tercatat, kemudian ini yang menjadi sebuah tantangan besar di skala kecil karena memang juga sangat apa ya terpolar ya untuk teman-teman di perikanan skala kecil akses dan kemudian wilayah tangkap ataupun wilayah lokasi mereka berada. Ini sebuah laporan dari United States International Trade Commission. Ini Februari sekitar tahun 2021 menyatakan bahwa hampir sebenarnya 15,4% itu produk dari Indonesia yang masuk ke Amerika itu berasal dari eh, perikanan yang IUU. Jadi ini salah satu tantangan juga kenapa kemudian teman-teman di industri atau di importir sangat mengharapkan untuk ada perbaikan yang ada di eh, perikanan rajungan ini terutama. Dan ini adalah salah satu tantangan terbesar kita dan bukan hanya di Indonesia, saya pikir teman-teman di hampir di semua negara berkembang termasuk di Amerika Latin juga kebetulan kami punya eh, tim juga di sana yang bekerja hampir sama dengan teman-teman di skala kecil dan memang bagaimana kemudian standar keberlanjutan ini bisa dipenuhi oleh teman-teman di perikanan skala kecil karena terbatasnya data dan informasi untuk mengetahui status perikanan dari perikanan skala kecil ini. Sementara kita tahu bahwa di level pasar internasional apa terhadap pengenalan terhadap sertifikasi kalau di perikanan tangkap terutama misalnya yang paling paling terkenal itu kan MSC ya Marine Stewardship Council dan kita tahu bahwa proses menuju ke sertifikasi ini membutuhkan waktu dan biaya yang cukup mahal sehingga kemudian eh, jembatan ke MSC ini ada yang kemudian disebut dengan Fisheries Improvement Project. Saya pikir mungkin teman-teman juga sering dengar FIP. Kalau untuk yang perikanan tangkap di perikanan budidaya, mereka punya ISC. Kemudian jembatan ke situ ada AIP, Aquaculture Improvement Project. Dan karena rajungan masuk ke dalam perikanan tangkap sehingga di Indonesia untuk ada beberapa sebenarnya yang dimasukkan ke dalam Fishery Progress. Jadi Fishery Progress ini semacam database perikanan hampir di seluruh dunia. Ini yang kemudian menjadi acuan teman-teman di industri, terutama kayak importer, retailer, dan juga user atau apa sih namanya konsumen itu melihat sejauh mana sebenarnya pengelolaan suatu perikanan, sumber perikanan tersebut sehingga itu bisa menjadi sebuah guidance untuk mereka bahwa ini menuju perbaikan, apakah ada perbaikan di pengelolaan dan sebagainya. Prinsipnya hampir sama dengan MSC, mereka pakai tiga prinsipal terkait dengan stok, kemudian dampak terhadap habitat dan juga terhadap governance. Sekarang bahkan mereka sudah mulai memasukkan juga unsur social corporate sama eh, human rights.
Ini yang kemudian menjadi biasanya kayak apalah panduannya untuk bahwa ini bagus atau tidak. Saat ini terbaru eh, di handle sama Apri ini dalam rating E. Artinya dia rating bagus lah. Sementara untuk di Indonesia, kalau kita lihat dari, saya kutip dari Kepmen KP nomor 19 2022, untuk rajungan yang di kotak merah ini, di 11 WPP-nya kita, itu ada satu 2 3 4 sudah ada 4 yang kemudian merah atau overexploited. Sisanya adalah kuning, tidak ada yang hijau. Jadi artinya memang secara stok, bisa jadi mungkin ini sudah ada penurunan. eh, Dan ini kelihatan karena memang di beberapa penelitian dan juga dari hasil pendataan kami di lapangan, itu sudah ada beberapa kasus misalnya dari di apa ada kayak semacam istilahnya kalau kita bilang pernikahan dini di di Rajungan juga terjadi karena seharusnya eh, misalnya rata-rata untuk panjang karapaks Rajungan untuk betina itu harusnya 103 cm baru dia kemudian melakukan fase pemijahan. Sekarang itu sudah ditemukan di antara 80 sampai 90. Jadi ukuran 80 cm sorry 8 senti bukan 8 senti itu sudah mulai ada yang memijah, sudah ada mulai yang bertelur sehingga ini ada indikasi bahwa terjadi pemulihan untuk kemudian dia bisa kemudian beregenerasi sehingga terjadi apa pernikahan dini tersebut. Bagaimana kemudian kami SCP coba me- mendekati problematik ini melalui sebuah co-manajemen, pendekatan co-manajemen berharap bahwa seperti tadi mungkin di pengantar tadi sama bilang Pak Komar, satu sektor saya mungkin tidak akan cukup untuk bisa menghandle ini. Teman-teman NGO juga pasti punya kelemahan, punya kekurangan, tidak akan selamanya ada di situ. Kami juga terutama di SCP yang internasional NGO punya MOU tiap 3 tahun harus perbaharui dengan KKP eh, dengan dinas dengan teman-teman pemerintah juga seperti itu harus eh, bekerja sama dan juga terutama teman-teman di level eh, nelayan karena untuk kasus Rajungan sebenarnya studi case-nya Rajungan SEPI dengan industri itu bahkan sudah lama bekerja sama sampai tahun 2020 coba kemudian melepaskan diri dengan teman-teman industri dan saat ini kita fokus ke teman-teman nelayan karena memang ada missing link ternyata terkait dengan perbaikan di Narkon orang-orang itu. produser di tingkat nelayan terutama untuk penyediaan eh, produk yang eh, bebas IUU sebenarnya dan itu di level industri kemudian mereka memang angkat tangan tidak mampu karena mereka tidak punya sumber daya sama sekali untuk masuk ke ranah tersebut sehingga memang setelah tahun 2020 pendekatan yang coba kami lakukan adalah bagaimana kemudian masuk ke langsung bekerja dengan teman-teman di level produser atau nelayan. Fokus kami sebenarnya ada 3. Bagaimana kemudian secure tenure rights ini berhubungan eh, dengan prinsipal dari FAO terkait dengan apa perikanan skala kecil. Bagaimana kemudian mengamankan hak nelayan untuk kemudian menangkap. Kalau di Indonesia karena kan tidak ada eh, apa model seperti itu, hampir semua skala kecil itu sesuai dengan Undang-Undang Perikanan ataupun apa Permen KP 2023 kalau nggak salah, itu kan semua skala kecil 0 sampai 5 atau sampai 7 itu bisa menangkap di wilayah manapun di seluruh Indonesia tanpa ada perizinan, tapi minimal harus mendaftar nelayannya dan juga lewat kapalnya. Kalau yang untuk kapal biasanya pas kecil, kemudian DBKP yang tadi, kemudian untuk nelayan biasanya itu Kusuka. Itu yang kemudian kita coba menerjemahkan secure tenure rights yang ada di Indonesia. Sorry ada iklan. Kemudian bagaimana menguatkan organisasi nelayan.
dan kemudian bagaimana melibatkan berperan aktif teman-teman nelayan untuk bisa kemudian bekerja sama dalam hal manajemen dan terutama dalam pengambilan keputusan di eh, terkait dengan pengelolaan perikanan tersebut. Itu yang coba kita dampingi, fokus di tiga hal ini, sehingga muncul kemudian satu inisiatif teman-teman nelayan yang kami kawal dari tahun 2020 untuk yang nelayan rajungan. Ada disebut Forum Komunikasi Nelayan Rajungan Nusantara. Biasa mereka singkat eh, Forkom Nelangsa. Ini agak kurang disukai sebenarnya karena nelangsanya ini kan kalau apa istilahnya kalau bahasa Jawa agak tidak bagus, dan ini yang kemudian sering disuruh ganti namanya. Tapi intinya adalah ini adalah forum nelayan dari teman-teman nelayan Rajungan. Kemarin di sekitar ada 5 provinsi nelayan yang hadir mewakili, dan kemudian eh, inisiatif-inisiatif yang mereka lakukan kemudian berbagi antar nelayan hal-hal yang bisa kemudian direplikasi di tiap lokasi, termasuk misalnya untuk eh, pas kecil dan kemudian dengan kusuka. Sebenarnya ada ini. Ini sebaran teman-teman yang sekarang di forum nelayan itu ada di mulai dari Lampung, Sumatera, kemudian ada di Jawa sampai Jawa Timur, ada di Sulawesi Selatan dan juga di Sulawesi Tenggara. Apa yang dilakukan oleh teman-teman nelayan dari tiga fokus tadi. Yang pertama misalnya membantu teman-teman anggota untuk kemudian terdaftar kapal registrasi kapalnya. Ini juga satu tantangan yang lumayan berat sebenarnya karena kadang ini hal yang agak ya di lapangan ya untuk mendatangkan tukang ukur, mengurus pas kecil. Ini sesuatu hal yang lumayan susah dilakukan. Eh, Walaupun sebenarnya kemarin sempat kita diskusikan bagaimana upaya supaya misalnya untuk pendaftaran kapal ada aplikasi yang bisa dilakukan misalnya pakai AI image seperti apa, tapi ketika ngobrol dengan teman-teman misalnya dengan perhubungan, memang untuk pengukuran harus ada juru ukur dan itu orang yang sudah tersertifikasi, sehingga masih belum ada jalan keluar terkait dengan karena posisinya kan teman-teman di pulau-pulau kecil misalnya untuk kemudian di bawah 5 GT mereka harus datang ke pelabuhan atau datang ke KSOP untuk mengukur, itu sesuatu yang sehingga kadang yang kita lakukan adalah membuat bekerja sama dengan teman-teman di perhubungan dan juga di dinas misalnya untuk melakukan gerai, kita langsung datangi, tapi walaupun tentu saja membutuhkan sumber daya yang lebih besar ya. Kemudian untuk yang Kusuka misalnya kita coba mendampingi mereka untuk langsung BIMTEK dengan Pusdatin DKKP supaya bisa langsung punya akses, karena dari sisi sumber daya juga teman-teman penyuluh perikanan misalnya sangat terbatas untuk kemudian bisa mendampingi semua teman-teman nelayan yang ada di tersebar di berbagai provinsi ya, sehingga dengan akses yang dipunya ini kemudian kita punya eh, otoritas lah untuk bisa kemudian mendaftar bekerja sama dengan tetap penyuluh untuk validasi ya, tapi untuk pendaftaran tetap dilakukan oleh teman-teman nelayan. Ini perkembangan kira-kira teman-teman Forkom Nelangsa dari 2020 terbentuk sampai 2024. Ini ada baru sangat kecil dari 90.000 tadi di awal ya, yang diestimasi sekitar 90.000 nelayan. Sekarang baru 1.000, tapi mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang inspiratif lah yang bisa kemudian bisa terus berkembang. Dari sisi decision making proses juga kami kemudian berapa kali sudah melakukan diskusi dan kemudian diundang juga oleh KKP dalam misalnya pembahasan soal rencana pengelolaan perikanan rajungan dan juga untuk harvest strategi di WPP 712, kemudian di level provinsi juga teman-teman ada yang kemudian di Jawa Tengah karena di Lampung, di Jawa Barat, di Jawa Timur karena
Kalau untuk rajungan sendiri di Indonesia memang ada beberapa teman, ada konsorsium base rajungan, ada beberapa NGO juga yang bekerja di rajungan, misalnya teman-teman IDF di Lampung, Starling ada di Jawa Barat, kemudian di Jawa Timur ada APRI dan MSI misalnya, sehingga eh, hampir sama model pendekatan yang kita lakukan walaupun modelnya beda-beda, tapi pasti ada teman-teman dempungan nelayan terutama yang dari Forkom Nelangsa ini, kemudian dari sisi di pemerintah bekerja dengan pemerintah provinsi, ada pembentukan komite dan itu juga punya tantangan tersendiri juga, mungkin nanti kita bisa diskusikan. Ini salah satu contoh misalnya bikin action plan untuk perikanan rajungan di Jawa Tengah, kemudian training atau capacity building, kemudian teman-teman yang ada di komite itu yang dilakukan. Dari sisi nelayan, salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana kemudian data-data nelayan yang ada di data produksi nelayan itu bisa kemudian ikut di berkontribusi oleh kontribusi nelayan untuk kemudian memasukkan data-data nelayan tersebut sehingga eh, kami kemudian selama ini kan untuk data perikanan itu kan diambil oleh enumerator ya. Eh, dengan Forkom Nelangsa yang kemudian tersebar di berbagai lokasi ini, kami kemudian melakukan berbagai capacity building untuk mencoba memberikan pengumpulan data lapangan berdasarkan data hasil tangkapan mereka. Jadi biasanya yang dikumpul itu adalah data yang ada di bakul apa di pengumpul. Biasanya ada data berapa jumlah nelayan, kemudian berapa hasil tangkapan, kemudian harga dan sebagainya itu yang menjadi menjadi apa data yang kemudian diolah. Kemudian kemarin kebetulan kita sempat diskusi dengan ada peneliti menggunakan data. Apakah data-data simpel seperti ini? Sebenarnya kan dari KKP misalnya ada logbook yang disederhanakan, walaupun itu masih agak susah dilakukan diimplementasikan di lapangan, sehingga data-data yang tadi di tingkat pengepul ataupun tingkat KUB misalnya atau nelayan itu kemudian bisa dilakukan dan ada beberapa metode yang ternyata memang bisa digunakan untuk melakukan estimasi stok eh, perikanan rajungan misalnya ataupun perikanan lainnya dengan data-data yang terbatas. Ini juga ada beberapa aktivitas yang mereka lakukan, misalnya kemudian bagaimana melepaskan diri dari hutang. Ini mengambil misalnya pengalaman teman-teman yang ada di Jepara, kemudian upaya-upaya konservasi yang kemudian menyebar, misalnya soal apartemen rajungan. Ini adalah inisiatif mereka sendiri nelayan, bagaimana kemudian menangkarkan apa rajungan bertelur di penangkaran seperti itu. Nanti setelah melepas telurnya, kemudian baru dijual indukannya. Dan ini lumayan efektif dan ini sudah mulai menyebar, sudah ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan juga ada, di Sulawesi Tenggara juga ada, dan ini apa inisiatif kecil yang kemudian bisa menjadi dampak lebih besar ke apa pemulihan sumber daya dari rajungan sendiri. Ini Pak Ketua Forkom juga sempat kemarin hadir di COP di Dubai untuk berikan pengalamannya mereka, Pak Mustain ya. Bekerja sama juga dengan teman-teman dari dinas dan kemudian CSR misalnya untuk karena kami selalu mengatakan ke mereka, kami SCP ataupun teman-teman NGO tidak akan bakalan terus ada di sini, sehingga bagaimana kemudian kita bisa fundraising teman-teman ataupun mencari sumber-sumber pendapatan funding lain untuk kemudian bisa terus menjalankan misi dari teman-teman Forkom ini. Ada dengan PLN misalnya, kemudian teman-teman di Jawa Timur bekerja sama dengan apa industri gas di sana. Terakhir untuk yang ini adalah
mereka coba membuat unit bisnis koperasi. Jadi mulai dari produksi, jadi mereka juga bertindak sebagai pengepul dengan beberapa catatan yang mereka lakukan. Ada perbaikan dari misalnya pengepul yang konvensional karena mereka kemudian membagi juga ada model misalnya karena sama-sama nelayan, mereka kemudian menyisihkan untuk kemudian misalnya BPJS Kesehatan, apa iurannya ya. Kemudian misalnya ada apa jatah misalnya untuk ketika misalnya paceklik atau misalnya tidak bisa turun ke lapangan, turun turun melaut itu pun beberapa kesepakatan-kesepakatan di antara mereka untuk kemudian menjadikan inisiatif bisnis ini bisa bermanfaat buat mereka sendiri. Terakhir kemarin kita dengan kerjasama dengan teman-teman di KKP karena kita intens juga berkomunikasi dengan teman-teman di KKP terutama di PDS ya. Alhamdulillah kemarin teman-teman di Forkom di Jepara diberikan satu apa bantuan itu satu unit mini plan semi permanen. Eh, Harapannya sebenarnya ini menjadi sebuah cikal bakal untuk bagaimana teman-teman di Forkom Langsa ini bisa kemudian bersaing karena secara 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 bisnis memang di untuk rajungan hampir semua memang diekspor dalam bentuk kalengan ke Amerika dan walaupun dilihat secara supply chain-nya sangat sangat apa sangat simpel tapi kalau dari hasil cerita teman-teman di koperasi maupun di pengumpulan ini lumayan sikut-sikutannya di lapangan lumayan tinggi dan kadang itu menjadi sebuah tantangan terbesar bagaimana eh, nelayan kemudian mendapatkan porsi yang paling sedikit dari keuntungan penjualan apa rajungan. Kalau mau dibandingkan ya dengan yang tadi misalnya harga yang ada di Amerika misalnya seperti itu. Ini masih berjalan sampai sekarang sarana pasca panen teman-teman di Forkom Langsa, Koperasi Forum Komunikasi dan Rajungan Nusantara yang ada di Jepara dan mulai mereka sudah mulai sampai sekarang malah berani untuk kemudian menyewa pickers dari kabupaten lain karena banyak produksi dan apa kecepatan memang beda dengan teman-teman yang ada di misalnya dilatih yang sudah pengalaman sama yang belum sehingga ini menjadi salah satu apa belajar proses belajar oleh teman-teman karena ya ini hal yang baru dan masuk ke wilayah bisnis ini. Ya ini mungkin tantangan yang kami rasa masih tetap di jalan ya soal bagaimana kemudian IU tadi supaya bisa lebih berkurang karena terus terang masih belum semua teman-teman juga sudah terdaftar kapalnya kemudian eh, konflik dengan teman-teman yang misalnya mini troll atau garok, sotok, istilah-istilah apa. Karena ternyata juga ada inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh teman-teman karena hampir semua juga teman-teman yang misalnya menggunakan alat tangkap tangkap bubu itu kan menggunakan umpan ikan ikan kering dan hampir semua mereka apa sumber utama umpan mereka itu berasal dari nelayan sotok atau mini troll ini sehingga ada misalnya cerita-cerita lesson learn misalnya di Jepara supaya tidak terjadi konflik mereka kemudian melakukan jadwal atau shift-shiftan lah supaya tidak saling apa the trapnya mereka atau bubunya mereka tidak diambil oleh teman-teman yang dari pelaku sotok atau mini troll ini jadi dibikinkan shift jadwal tangkapan
Itu mungkin, sudah, sorry, mungkin udah lewat Kak Komar. Sebelum saya, karena sudah 16.46, mungkin kalau ada waktu, saya mungkin setelah sesi, mungkin asal ada yang bertanya, baru kita lanjut ke Iya, iya, sisi iya. yang apa, sniper groupernya akan dah. Iya, oke. Terima kasih banyak Kakak Irham Rafi. Ini saya lihat, iya, istilahnya hulu hilirnya juga dapat ini ya. Jadi kalau saya terus terang banyak hal yang saya baru baru ketahui saat ini tentang bisnis rajungan. Eh, Misalnya tadi yang mendasar bagaimana kebutuhannya ini di Amerika ternyata tidak tidak seperti daily ya. Jadi dia hanya dibutuhkan pada saat pesta-pesta tertentu ya. Ya, Yang saya tangkap tadi kesannya seperti itu. Kemudian mungkin kalau ada yang perlu di stressing ini, Om Rap, saya kira argumentasi Amerika itu bahwa ini datang dari praktik IUU ini juga harus clear. Yang seperti apa? Ini belum saya tadi belum mendengarkan apa sebenarnya eh, yang mereka anggap sebagai IUU itu yang apa karena memang tidak ada regulasinya, tidak ada kejelasan tempat, kemudian penggunaan alat tangkapnya tidak ramah atau apa? Belum ya? Inikah yang ini mungkin nggak, ini kategori itu ya? laporan dari ini nih. Oh, use the of the struct. Oh, oke, 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 oke. Jadi, Ya, jadi tapi kalau melihat ceritanya Kak, praktiknya kan tidak seperti itu, tahu? Bagaimana itu? ceritanya saja kan misalnya bagaimanapun Hmm. kan hampir semua kita punya apa, teman-teman nelayan kan banyak yang tidak terdaftar, tidak terregister misalnya kapalnya pas kecil dan Oh, sebagainya. oke, Termasuk salah satu oke. Oh, dianggap oke, sebagai oke. IU sebenarnya. Hmm. Itu kenapa Oke. kemudian kita Hmm, coba membantu teman-teman misalnya nelayan rajungan supaya bisa punya pas kecil ataupun EBKP, karena ini juga jadi tantangan di teman-teman industri, karena kalau Amerika kan biasanya kalau apa, salah satu dokumen-dokumen untuk pengiriman ekspor misalnya pasti itu diminta jumlah nama kapal, kemudian apa, surat izin dan sebagainya, seperti itu Mas. Iya, iya. Jadi illegal, unreported, unregulated Ya, ya. Jadi kalau ya, misalnya berharap manajemen ini digambarkan dengan tata kelola, berarti memang tugasnya SFP untuk memfasilitasi itu. Kemudian nelayan rajungan ini terafiliasi begitu ya dengan sistem, dengan ketentuan pemerintah. ya.